Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Baik-baik aja ya. Semoga adik-adik sehat selalu. Kita mau mulai ibadah. Kita nyanyikan satu lagu berjudul Selamat Pagi Tuhan. Semuanya nyanyi bareng-bareng ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Oke, sekarang sebelum melanjutkan ibadah, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini anak-anak-Mu, kami di rumah kami masing-masing masih bisa beribadah untuk memuji, memuliakan, dan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, bimbinglah kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkatilah Tuhan agar semua ibadah pada hari ini berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang kakak mau nanya, ada sukacita? Kalau ada sukacita, jawabnya apa ya kak? Ayo, masih ingat? Ada sukacita? Joy. Sukacita. Keren. Sekarang karena ada sukacita, kita mau nyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Tahu lagunya kan adik-adik? Adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah susu kakak cicitata. Adalah susu kakak cicitata di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di hatiku adalah susu kakak cicitata di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita.
Kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar hukum Taurat di minggu ini. Hukum Taurat di minggu ini adalah hukum Taurat ketiga. Tahu nggak apa isinya? Ya, yuk sama-sama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi yuk sama-sama. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baiklah, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami selama 1 minggu ke belakang. Hingga hari ini kami boleh bertemu walau hanya lewat video Bapa, untuk memuji muliakan Engkau serta mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajarkan kami Bapa dan berikan kami kekuatan agar kami dapat mengerti akan arti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini kita ambil dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Judulnya ucapan syukur.
Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita bergembira ya hari ini ya, masih bisa berketemu walaupun lewat tayangan video. Pada zaman dahulu ada sebuah kota yang namanya kota Korintus. Ya. Di sana itu dulu masyarakatnya, jemaatnya, mereka terkenal pintar. Ya. Cerdas. Juga kaya. Ya, mereka kaya adik-adik ya. Makmur. Karena apa? Perdagangannya maju. Pendidikannya juga maju. Makanya mereka pintar-pintar, cerdas. Budayanya juga maju. Nah, adik-adik, ada tapi ini. Menurut Rasul Paulus, Rasul Paulus mengatakan mereka itu sombong. Ya, jadi sayangnya mereka itu sombong, angkuh, rakus atau tamak. Nah, rakus atau tamak itu serakah ya adik-adik ya. Jadi ingin memiliki terus. Berikutnya mereka melakukan penyembahan berhala. Nah, jadi mereka lupa adik-adik. Mereka lupa bahwa berkat yang mereka terima selama ini, kebahagiaan, kekayaan, kepintaran, mereka lupa kalau itu semuanya datangnya dari Tuhan. Ya, mereka lupa. Nah, adik-adik jangan sampai lupa ya. Nah, Rasul Paulus juga mengatakan mereka kaya akan perkataan dan pengetahuan, tapi sayangnya mereka miskin. Miskin apa? Ayo adik-adik, ada yang tahu? Mereka miskin dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Nah, itu dia yang paling utama ya adik-adik ya. Mereka miskin dalam kasih dan perbuatan baik. Ya, adik-adik jangan sampai miskin dalam kasih dan perbuatan baik ya. Harus benar-benar mengasihi sesama manusia. Dan berusaha untuk melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di antara adik-adik ini yang ingin menjadi seorang anak yang pintar? Nah, semua orang, anak-anak pasti pengen pintar ya. Ayo, tunjuk tangan adik-adik, siapa yang ingin jadi seorang anak yang pintar? Nah, anak yang pintar itu seperti apa sih? Nah, biasanya ya adik-adik, anak yang pintar itu, mereka disukai oleh banyak orang. Nah, disukai oleh teman-teman sekelas, teman sepermainan, orang tua, ya. Mereka juga disukai oleh kakak dan adik, guru di sekolah, dan bahkan guru sekolah minggu di gereja. Nah, kenapa mereka bisa pintar? Tentu ada caranya. Nah, ini yang sekaligus untuk adik-adik pelajari ya. Nah, kenapa mereka pintar? Karena mereka itu sangat rajin dan disiplin dalam belajar. Nah, itu paling utama itu ya, Dik. Bukan hanya diam berdoa saja, tapi juga melakukan sesuatu. Ya. Mereka sangat rajin belajar, disiplin belajar. Ya. Jadi kalau belajar hari ini ya besok juga harus belajar. Jangan belajar hari ini besok enggak, besoknya belajar besoknya enggak gitu ya. Jadi harus disiplin ya. Adik-adik harus disiplin. Nah, kenapa mereka pintar? Atau adik-adik pintar? Juga berkat kasih karunia dari Tuhan kita. Nah, itu adik-adik jangan lupa. Karena kasih karunia dari Tuhan, kita boleh pintar. Jadi jangan sombong ya. Jangan angkuh karena merasa pintar, terus tinggi hati, tidak mau berteman, tidak mau membantu mengajari orang lain atau mengajari teman sendiri. Tidak mau mengajari adik. Wah, itu nggak boleh ya. Tidak boleh.
Adik-adik, kepintaran itu dipakai untuk apa sih? Dipakai untuk sesuai keinginan Tuhan ya. Apa aja? Untuk supaya pintar di sekolah, nilainya bagus, ya kan? Seperti di samping abang ini nilainya A+. Weh, tepuk tangan ya bagi adik-adik yang nilainya A+. A+, ya. Nah, kepintaran itu juga digunakan untuk menolong orang lain, membantu teman, mungkin dia kesulitan untuk mengerjakan PR atau hal yang lainnya yang bisa kita tolong. Nah, bisa juga untuk membantu orang tua. Misalkan adik-adik pintar nyetrika. Nah, bisa bantu nyetrika pakaian ya. Bisa juga bantu orang tua dalam memasak. Adik-adik mungkin pernah belajar memasak sehingga bisa membuat masakan, ya kan? Bisa membuat kue dan lain-lainnya. Ya, minimal mungkin mencuci piring ya. Nah, kepintaran itu dipakai juga untuk mengejar cita-cita. Benar ya, mengejar cita-cita. Siapa di antara adik-adik yang punya cita-cita? Mungkin banyak ya cita-citanya. Ada yang ingin jadi presiden, ada yang ingin menjadi seorang gubernur, atau mungkin jadi seorang menteri. Wah, atau mungkin bisa menjadi seorang jenderal, atau dokter, atau ingin jadi seorang pendeta, atau guru. Ya, banyak lainnya ya. Banyak lainnya cita-cita. Nah, kepintaran itu juga untuk mengetahui baik buruknya sesuatu, adik-adik. Dengan kita tahu itu buruk, kita tidak boleh lakukan. Dengan kita tahu itu baik, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, ada sederet atau beberapa orang pintar ya adik-adik. Orang pintar, dan dia akhirnya mempunyai jabatan penting di negeri kita ini. Dan dia anak Tuhan loh. Umat Kristus. Ya, umat Kristen. Siapakah dia? Di antaranya ada yang namanya Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Nah, dia orang Batak loh. Nah, dia sebagai apa? Dia sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat ini. Ya. Nah, kalau adik-adik nonton TV pasti mungkin pernah melihat sosoknya Jenderal Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ada lagi, yaitu Mayor Jenderal Dr. Terawan, ya. Nah, beliau ini adalah seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat ini juga. Nah, dan masih banyak lagi adik-adik, ya, petinggi ataupun pejabat-pejabat di negeri ini yang adalah anak Tuhan, ya, umat Kristus, ya. Nah, apa sih yang menjadi dasar dari kaya akan pengetahuan dan perbuatan baik? Nah, apa ini? Menurut adik-adik, apa ini yang menjadi dasar? Kaya akan pengetahuan dan perbuatan baik. Nah, dasarnya dari mana? Adik-adik, dasarnya semuanya dari sini. Dari Alkitab kita. Alkitab adalah sumber segala pengetahuan, pengajaran, nasihat, aturan, kasih, dan semuanya ada di sini. Bagaimana menjadi orang yang bijaksana seperti Raja Salomo, ya, adik-adik. Nah, ada semua di sini. Yaitu kita ambil dari kitab Amsal, ya, Amsal 1 ayat 7. Ya, Amsal pasal 1 ayat 7. Bunyinya demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan seterusnya. Nah, adik-adik, jelas ya. Adalah takut akan Tuhan, hal yang pertama dan yang terutama. Ya. Artinya, pintar, tapi selalu baik dan rendah hati. Nah, ini yang Tuhan inginkan dari anak-anak sekolah minggu, ya. Pintar, tapi baik dan rendah hati, tidak sombong, ya, tidak tinggi hati, tidak angkuh, ya. Nah, jadi hal itu yang disenangi oleh Tuhan, ya, adik-adik. Adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, ada juga loh orang pintar
tapi tidak digunakan untuk hal yang baik. Tapi ini abang tidak minta untuk adik lakukan ya, tetapi hanya sekedar pengetahuan, bukan untuk dilakukan, hanya sekedar mengetahui. Nah, bukan berarti untuk dilakukan ya. Contoh, ada orang pintar berbohong. Nah, adik-adik, saya yakin adik-adik juga pernah melakukan berbohong. Berbohong karena sesuatu hal. Banyak. Mulai dari kata-kata, mengambil sesuatu, atau melakukan sesuatu, berbohong. Nah, ya, jadi adik-adik jangan sampai mengulangi yang namanya berbohong. Sebab itu tidak disukai oleh Tuhan kita. Nah, jadi banyak orang pintar tapi pintar berbohong. Ini adalah pengetahuan yang salah. Jadi sebaiknya adik-adik jangan pernah lakukan ya. Ya. Berikutnya adalah pintar untuk memfitnah orang. Nah, ini juga banyak ini. Di media, di medsos ataupun pertemanan suka ada yang namanya fitnah memfitnah. Nah, lagi-lagi adik-adik, abang tidak menyuruh adik untuk melakukan, hanya sekedar pengetahuan. Ini tidak baik. Ya. Jadi jangan pernah memfitnah orang lain atas sangkaan apa gitu. Ya. Kalau itu tidak benar. Ya. Kalau dalam hukum Taurat, itu di hukum Taurat yang ke-9. Jangan pernah mengucapkan saksi dusta. Ya. Jadi sudah melanggar hukum Taurat, adik-adik ya. Ada juga pintar ngebully orang. Wah, ini seperti yang di samping abang ini, ada anak yang dibully orang rame-rame. Ya, jadi mungkin mentang-mentang dia punya geng, dia ngebully satu orang, anak. Ya, anaknya sampai nangis. Akhirnya stres ya. Ada loh adik-adik. Anak ya, karena dibully orang, kemudian stres, akhirnya masuk rumah sakit jiwa. Nah, ya. Kenapa sampai masuk rumah sakit jiwa? Ya karena kejiwaannya terganggu akibat dibully orang. Yang adalah sangkaan itu bukan dia yang melakukan, tapi dia ditekan dan ditekan dan ditekan terus. Nah, saya harap adik-adik ini adalah sekedar pengetahuan. Jangan pernah melakukan ini. Ya. Dan ini sangat tidak baik. Kita harus sayang, harus saling menghormati sesama teman, sesama manusia. Ya, adik-adik. Jadi, bila adik-adik selama ini mungkin pernah membuat orang sakit hati, membuat orang kecewa, ya. Nah, sehingga orang itu tidak percaya lagi sama kita. Maka, adik-adik, apa yang harus dilakukan? Adalah bertobat. Ya, bertobat adik-adik. Jangan pernah mengulangi lagi. Berubahlah menjadi orang yang lebih baik. Agar apa? Agar orang lain yang tadinya nggak percaya sama kita menjadi percaya kembali sama kita. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Pertobatan. Oke, mungkin semua orang, manusia, anak pernah melakukan suatu dosa atau kesalahan. Tetapi Tuhan sangat maha pemurah. Dia sangat senang dengan orang yang mau bertobat, yang mau berubah. Itu dia. Ya. Baik, adik-adik sekolah minggu yang baik hatinya, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini untuk kita adalah kaya pengetahuan. Ya, kaya pengetahuan. Nah, abang akan coba tes adik-adik untuk kecerdasan dan kecepatan menjawab. Ya, untuk kecerdasan dan kecepatan menjawab. Nanti jawabannya akan ada 2 pilihannya, tapi jawabannya bertolak belakang ya. Tapi abang minta jawabannya yang disukai oleh Tuhan. Ya, jawabannya yang disukai oleh Tuhan. Oke, adik-adik, sudah siap? Siap ya? Oke, standby. Baik atau jahat? Baik atau jahat? Oke, bagus. Tentunya baik dong.
Oke, berikutnya. Senang atau sedih? Wih, semua orang bilang senang, nggak ada yang mau sedih ya, semuanya senang. Oke. Berikutnya, pemarah atau pemurah? Hah? Pemarah? Waduh. Nah, jawabannya salah adik-adik. Jawaban yang betul adalah pemurah. Murah hati maksudnya ya. Jadi jangan suka menjadi seorang pemarah. Pemarah itu Tuhan tidak suka ya. Tapi yang Tuhan suka adalah pemurah. Murah hatinya, baik hatinya gitu ya. Berikutnya, pintar atau bodoh? Semua bilang pintar. Good. Nggak ada yang mau bilang bodoh ya. Berikutnya, sombong atau rendah hati? Ya, bagus. Semuanya rendah hati. Jangan ada yang mau sombong ya. Semuanya harus rendah hati baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ya. Oke. Rajin atau malas? Oi, semua bilang rajin, nggak ada yang malas, tapi sikapnya suka malas ya. Ya. Oke, semuanya bilang rajin. Nah, yang terakhir adik-adik. Peduli atau masa bodoh? Hah? Masa bodoh? Bodoh amat. Waduh. Nah, ini jawaban yang terbaik yang disukai oleh Tuhan adalah peduli. Tapi lebih sering kita mengatakan bodoh amat, masa bodoh. Ya, ngucapnya gampang sekali adik-adik. Jangan pernah diucapin lagi ya. Jangan pernah terucap atau menjadi suatu sifat. Tidak baik. Yang baik adalah peduli. Peduli kepada siapa aja. Ya, kepada orang tua, kepada teman, kepada kakak, adik, guru di sekolah, guru sekolah minggu di gereja, ya. Oke. Jadi, adik-adik harus peduli kepada semua orang, semua manusia, karena semua manusia juga adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi adik-adik gunakanlah pengetahuan dan kepintaran itu yang adik-adik miliki untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi kita gunakan kepintaran yang kita miliki semuanya adalah untuk Tuhan. Ya. Dan pengetahuan untuk apa? Pengetahuan untuk perbuatan baik. Ya, jadi bukan untuk perbuatan jahat ya, tapi untuk perbuatan baik. Supaya apa? Supaya Tuhan kita senang. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Sebagai ayat hafalan untuk kita hari ini, adik-adik, diambil dari Amsal pasal 2 ayat 10. Dari Amsal pasal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kita ulangi ya sekali lagi adik-adik. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah membaca ayat hafalan di minggu ini, dan sekarang kita masuk ke kreativitas. Oke, kalau minggu-minggu sebelumnya kreativitas kita adalah menulis, lalu minggu sebelumnya juga membuat sesuatu untuk mama, hari ini kreativitas kita adalah bernyanyi. Iya, nanti adik-adik bikin nyanyian, nanti adik-adik rekam, lalu setelah itu kirimkan ke grup WA masing-masing kelas ya adik-adik ya. Dan nyanyian kita, kreativitas kita minggu ini kita ambil dari ayat hafalan kita di minggu ini. Apa ya kira-kira? Dari Amsal 2 ayat 10. Lagunya seperti ini ya adik-adik. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Sekali lagi
coba Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Nah, setelah selesai, setelah adik-adik bikin video rekaman, boleh dikirim ya ke grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Engkau masih layakkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami dan ajarkan kami Bapa, agar kami dapat melaksanakan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami dapat melaksanakannya dengan baik Bapa. 1 minggu ke depan, dalam semua aktivitas kami, baik di rumah atau dimanapun kami berada, Engkau yang selalu menemani, menyertai, dan memberkati kami. Juga orang tua kami beserta adik kakak kami juga Tuhan berkati, agar mereka juga boleh panjang umur, sehat, dan kami boleh bersuka cita. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, aku merindukan kalian. Halo juga, aku rindu kamu. Aku merindukan kalian semua. Aku rindu datang ke sekolah minggu. Aku rindu kakak sekolah minggu. Iya, aku juga. Aku rindu main keluar rumah, rindu sekolah, rindu tolang, rindu polo, rindu opung, pokoknya semuanya deh. Aku rindu jalan-jalan ke mall. Hahaha. Tapi kapan ya kita bisa keluar rumah lagi? Kapan virus corona ini pergi dari bumi? Ya, aku juga nggak tahu. Yang tahu kita tinggal dulu di rumah, belajar dari rumah, bermain dari rumah, dan beribadah dari rumah. Teman-teman, kami merindukan kalian. Kita harus tetap semangat ya. Rajin cuci tangan, pakai masker kalau harus pergi. Jaga jarak kita dari orang lain yang tidak satu rumah. Dan ikuti kata-kata papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan ya. Yuk, persiapkan persembahan kita. Kita mau kasih persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mama, papa boleh kok kirimnya transfer ke rekening di sektor ataupun di rekening sekolah minggu BKPS Tangerang yang ada di bawah ini juga boleh ya. Nah, sebelum kita nyanyi satu pujian bersyukur, kita mau sama-sama katakan Ubere doon, ubani, harajoni, nai bata. Amin. Ya, sekarang semuanya bangkit berdiri. Papa mama juga boleh bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu bersyukur. Yang semangat ya adik-adik. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, berilah syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, pastinya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini, harus lebih semangat. Yo, bersyukur, bersyukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baiklah,
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan dan kita tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu, atas kasih-Mu, juga berkat-berkat-Mu. Terimalah persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk pelayanan pada anak sekolah minggu. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, Engkau berkati ya Bapa. Pendidikan mereka, juga aktivitas mereka, juga semua orang tua mereka. Berikanlah kesehatan yang prima, berkat-berkat melimpah dalam pekerjaan dan dalam rumah tangga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita ucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup. Seng boy dalanon nami, sanlakana torsa, dobham hasoman nami, torang agi huja. Amin. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita akan ketemu lagi di satu minggu yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.